Masyarakat Pulau Rempang tidak mau untuk dipindahkan ke Dapur 3 Si Jantung Pulau Galang. Untuk itu mereka akan direlokasi masih di Pulau Rempang yaitu di Tanjung Banun. Warga juga meminta makam leluhur yang ada di Pulau Rempang tidak digeser. Kita tergabung dengan koresponden CNN Indonesia Kiki Haryadi. Kiki, kalau kita bicara mengenai penolakan warga, mungkin Kiki bisa ceritakan apa yang membuat warga keberatan untuk dipindahkan, lalu bagaimana dengan kawasan Tanjung Banon, Pulau Rempang akan dilakukan sebagai tempat untuk relokasi. Seperti apa kondisi di sana dan bagaimana warga menyikapi hal ini meskipun tenggat waktu dibatalkan pada tanggal 28 esok. Ya, selamat siang Yudi. Satu hal yang bisa saya sampaikan kepada Anda pada siang hari ini bahwa memang sejumlah warga di 4 kampung yang menjadi prioritas dari pembangunan proyek Rempang Eco City menyatakan masih bersikukuh menolak terkait dengan rencana relokasi yang akan dilakukan oleh pemerintah. Saat ini saya berada di satu dari 4 kampung prioritas, tempatnya di Kampung Sembulang, Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Ini adalah kampung yang kemudian dari kemarin menjadi sorotan juga terkait dengan rencana pembangunan proyek Rempang Eco City. Sejumlah warga di sini diskusi dan juga membicarakan terkait dengan komitmen mereka untuk tetap menolak relokasi meskipun kawasan Tanjung Banon ini sudah disampaikan oleh pihak pemerintah menjadi lokasi relokasi yang kemudian nanti mereka akan tinggali begitu. Untuk mengetahui informasi lebih jelas, kita langsung saja akan berbincang dengan salah satu warga Kampung Sembulang, ada Ibu Rahimah di sini yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk berbincang bersama dengan CNN Indonesia. Assalamualaikum, selamat siang Bu Rahimah. Waalaikumsalam, selamat siang. Bu Rahimah, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan untuk CNN. Saya tahu tidak banyak warga yang mau bercerita, tapi Ibu bersedia untuk berbicara dengan kami. Saya ingin mendapat gambaran, bagaimana kondisi warga Sembulang hari ini, Bu? Memang kami dalam keadaan serba salah karena kami tidak tahu posisi kami yang sebenarnya. Kami belum dapat juga konfirmasi dari pemerintah setempat bahwa keadaan kami, kondisi kampung kami itu bagaimana nanti ke depannya. Bu Rahimah, beberapa kali Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam mengatakan bahwa memang tidak ada tenggat waktu yang sebelumnya disampaikan kepada warga tanggal 28 untuk pengosongan. Apa yang menjadi respon warga, Bu? Kalau untuk kemarin yang dibicarakan Bapak BP Batam mengenai tanggal 28 kami dikosongkan, itu memang rata-rata kami sangat resah sekali, bahkan tapi kami masih bersikeras bahwa warga sini betul-betul menolak relokasi itu, walaupun bagaimana cara pun dari pemerintah untuk kami meninggalkan tempat kami itu rasanya kami tidak mungkin sekali. Bu Rahimah, sekarang kan sudah tidak ada tenggat waktu ya Bu ya, tanggal 28 esok, artinya warga masyarakat Sembulang ini masih bisa mendiami rumah mereka termasuk juga Ibu. Ada sedikit rasa lega atau justru masih abu-abu semuanya, Bu? Kalau kami masyarakat sini merasa itu memang abu-abu, nak. Soalnya kami belum ada kepastian kan dalam tenggat yang tidak ditentukan. Ini pun kami masih meresahkan apakah kami dalam keadaan situasi begini, dalam keadaan diluangkan gini, itu merupakan suatu perasaan lega. Kami tidak merasa sekali lega, tapi kami tetap bagaimanapun kami tetap bertahan, apapun nanti yang dikasih tahu pemerintah setempat, itu kami masih tetap bertahan. Mudah-mudahan pemerintah masih punya inisiatif yang baik untuk kami dengan keputusan yang baik juga. Bu Rahimah, selain Dapur 3, pemerintah juga memberikan lokasi Tanjung Banun yang akan dijadikan sebagai lokasi nantinya warga dipindahkan ke sana atau digeserkan ke sana. Mereka mengklaimnya begitu, Bu. Apa yang menjadi tanggapan warga? Tanjung Banun kan masih dalam satu kawasan dengan Rempang ya, Bu ya? Kami masyarakat Sembulang, walaupun Tanjung Banun itu masih kawasan Rempang, kami tetap menolak. Walaupun bagaimanapun kami digeser itu istilah sama diangkat, sama dipindahkan. Yaitu bagi kami sama sekali kami tidak mau. Walaupun kami digeser setapak pun kami tidak mau meninggal dari tempat kami. Bu Rohimah boleh bercerita lebih lanjut lagi soal Sembulang, soal Rempang. Apa yang menjadi rasa kegelisahan Ibu sangat yang dalam sehingga Ibu tidak mau sedikit pun tadi bergeser sejengkal pun? Tanah kelahiran, tanah leluhur, itu yang menjadi alasan utama, Bu? Iya, memang itu prioritas kami. Ini adalah tanah lahir kami.
Tanah tumpah darah nenek kami, nenek moyang kami yang membangun kampung ini. Yang dulunya hutan belantara, sekarang ini coba lihat. Jadi kami tidak bisa meninggalkan sejarah kami. Kami orang Melayu, seandainya kami meninggal tempat kami, di mana harga diri kami, harkat martabat kami, itu yang kami pegang teguh. Karena kami tidak mau menelantarkan perjuangan datuk nenek moyang kami yang susah payah membangun Sembulang ini. Dari jauh sebelum Indonesia merdeka, Sembulang ini sudah ada. Bahkan penjajahan Belanda serta Jepang sudah ada Sembulang ini. Jadi kami tidak bisa sama sekali meninggalkan tempat lahir kami. Apalagi sekarang dengar isu digeser. Apalagi digeser sejengkal pun, setapak pun kami tidak mau pindah dari sini apapun yang terjadi. Saya tadi sebelum kita berbicara seperti ini, Ibu mengatakan sulit untuk makan, tidur pun tak nyenyak, tidak berselera. Hari-hari itu yang Ibu jalani selama ini, Bu? Ya, semenjak Sembulang mau direlokasi, memang kami merasa memang kurang nyaman. Terus terang Ibu dalam 2-3 hari ini memang pikiran itu jauh betul. Ibu tidak memikirkan diri Ibu aja, tapi Ibu memikirkan warga, ada orang tua, bagaimana nasib mereka seandainya mereka pindah. Dan kami tidak juga bisa meninggalkan leluhur kami kat sini, tanah tumpah lahir kami, sejarah yang kami ada di sini. Bagaimana nanti seandainya kami pindah, kami menceritakan sejarah-sejarah kampung kami dengan anak cucu kami, karena tidak ada bukti lagi ya kalau seandainya kami pindah. Itu aja. Di belakang kita banyak ibu-ibu yang berkumpul di sini juga yang menyuarakan hal yang sama. Setiap hari rasa-rasanya mereka bercerita dengan Ibu hal yang sama juga. Itulah yang kemudian Ibu dengar setiap hari, Bu, dari tanggal 7, tanggal 11 hingga saat ini tanggal 27 September, Bu. Ya, itulah memang keluh kesah masyarakat. Hanya bisa kami kumpul-kumpul, hanya itu yang bisa kami ceritakan setiap hari. Mudah-mudahan pemerintah bisa mengambil jalan yang tepat sekali untuk menyelesaikan masalah kampung kami ini. Mudah-mudahan saya bermohon kepada pemerintah cepatlah selesai. Jangan sampai kami masalah terombang-ambing tanpa haluan sekali. Terima kasih, Bu Rahimah. Terima kasih banyak atas informasi yang Ibu berikan kepada kami di CNN Indonesia. Itu hanya satu cerita yang kemudian disampaikan oleh warga Sembulang, Rempang, Kepulauan Riau yang mau bercerita kepada kami, Yudi, terkait dengan apa yang mereka rasakan beberapa hari ke belakang, mulai dari tanggal 7, tanggal 11, hingga saat ini tanggal 27. Tentu masih banyak cerita yang kemudian mereka sampaikan, sampai tangisan, kemudian juga air mata yang turun dari mereka yang hampir setiap hari kami lihat di kawasan Sembulang, Sembulang di kawasan Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Tentu saja mereka menunggu kepastian dari pemerintah, langkah apa yang kemudian nanti akan dilakukan oleh pemerintah, apakah akan melanjutkan atau mungkin ada opsi-opsi lain terkait dengan rencana relokasi di kawasan Sembulang, Rempang, Batam, Kepulauan Riau ini. Yudi. Ya, Kiki, terima kasih untuk laporan langsung Anda. Anda menjadi penyambung lidah dari warga Rempang dan mendengarkan cerita Ibu tadi begitu terenyuh kami di sini di Jakarta. Terima kasih untuk tugas dan liputannya. Selamat bertugas kembali.